Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca kitab suci Al-Quran merupakan ibadah yang sangat dianjurkan karena sangat banyak sekali keutamaannya. Salah satunya adalah mendapatkan pahala sebagaimana dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan semisalnya. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf." Hadis riwayat Tirmidzi. Seperti halnya sholat, membaca Al-Quran juga memiliki waktu-waktu tertentu yang sangat dianjurkan untuk membacanya. Menurut An-Nawawi, waktu yang paling utama ialah ketika sholat. Adapun di luar sholat, waktu utamanya adalah pada paruh kedua di malam hari, setelah sholat subuh dan di antara maghrib ke isya. Sebagaimana An-Nawawi dalam Al-Azkar menyebutkan, adapun waktu utama baca Al-Quran di luar sholat ialah pada malam hari. Paruh kedua malam lebih utama dibanding paruh pertama. Disunahkan juga membaca ketika selang waktu maghrib dan isya. Sementara waktu siang yang dianjurkan ialah ketika usai sholat subuh. Pada prinsipnya, kapanpun baca Al-Quran diperbolehkan. Tidak ada kemakruhan untuk baca Al-Quran kapan saja. Bahkan baca Al-Quran di waktu yang dimakruhkan sholat sekalipun tetap diperbolehkan. Dari hadis tersebut menjelaskan kita boleh membaca Al-Quran dalam keadaan apapun. Namun dalam kitab Al-Tibyan fi Adabi Halamatil Quran, Imam An-Nawawi menyebutkan 4 kondisi yang dilarang membaca Al-Quran. Pertama, yaitu kita hanya dianjurkan membaca Al-Quran pada saat berdiri saja. Sebaliknya, selain berdiri, kita dilarang membacanya, seperti dalam keadaan ruku, sujud, tasyahud, dan lainnya. Sayyidina Ali berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarangku membaca Al-Quran pada saat ruku dan sujud. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua, pada saat jadi makmum dalam sholat berjamaah, kita hanya dianjurkan membaca surat Al-Fatihah saja dan hanya mendengarkan bacaan surah Al-Quran Imam. Kecuali kita tidak mendengar suara bacaan surah Al-Quran Imam, baik karena jauh atau pendengaran sedang bermasalah, maka kita dianjurkan membacanya sendiri. Ketiga, kita dilarang membaca Al-Quran saat mengantuk karena dikhawatirkan salah dan keliru melafadzkan huruf-huruf Al-Quran. Dan yang terakhir adalah saat mendengar khutbah Jumat. Kita dituntut untuk menyimak khutbah Jumat dengan seksama dan khusyuk. Kita dilarang menyibukkan diri dengan kegiatan lain seperti membaca Al-Quran dan lainnya. Adapun tempat yang tidak diperbolehkan saat membaca Al-Quran ketika kita berada di toilet atau kamar mandi. Hal ini dikarenakan Al-Quran tidak layak dibaca di tempat ini. Larangan ini apabila dibaca dalam lisan, namun apabila dibaca dalam hati maka diperbolehkan. Selain itu, Imam Al-Qurtubi juga berkata bahwa Al-Quran tidak boleh dibaca di tempat permainan atau hiburan, serta tempat berkumpulnya orang pandir, yaitu orang-orang bodoh dan bebal. Imam Al-Qurtubi pernah berkata, jangan membaca Al-Quran di tempat-tempat permainan dan hiburan dan di perkumpulan orang-orang pandir. Tidakkah Anda perhatikan bahwa Allah menyebutkan sifat hamba-hambanya serta memuji mereka seperti dalam firman-Nya? Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya. Quran Surat Al-Furqan ayat 72. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.